Halo semuanya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget ya sama kita-kita, yaitu academic burnout. Kita akan bedah tuntas apa sih itu sebenarnya, kenapa bisa kejadian, dan yang paling penting gimana caranya ngisi bensin lagi pas tenaga udah berasa di titik nol. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah feeling yang mungkin kamu kenal banget. Perasaan kayak jalan tapi tenaganya itu udah sisa 1% doang, di mana setiap tugas rasanya kayak disuruh mendaki gunung. Nah, ini dia nih perasaan baterai habis. Coba jujur, pernah ngalamin ini nggak? Kamu udah niat banget mau belajar, duduk manis, buka buku, tapi pikiran malah kosong. Cuma bisa natap halaman itu, tulisannya kayak ngeblur dan nggak ada satupun yang nyangkut di otak. Ini bukan males loh, ini tuh sinyal penting. Tanda-tanda kayak gini nih yang sering banget kita anggap sepele. Kita mikirnya, cuma capek biasa. Tapi coba deh perhatiin lagi. Kalau scrolling medsos berjam-jam jadi cara buat kabur, kalau tidur semalaman tapi bangun-bangun tetap capek, dan bahkan pelajaran yang dulu kamu suka, sekarang rasanya jadi beban. Nah, ini bukan lagi capek biasa, ini tuh bisikan-bisikan pertama dari burnout. Oke, jadi perasaan ini tuh ada namanya. Apa sih sebenarnya yang lagi kita omongin? Yuk kita lihat definisinya. Yang paling penting untuk diingat nih ya, burnout itu bukan berarti kamu gagal atau lemah. Sama sekali bukan. Anggap aja ini reaksi wajar dari tubuh dan pikiran kita pas dihajar stres terus-menerus. Ibaratnya, energi yang kamu keluarin itu jauh lebih gede daripada energi yang kamu isi ulang. Nah, ini penting banget buat dibedain. Kalau cuma capek, itu kan sementara ya. Biasanya dibawa tidur nyenyak juga besoknya seger lagi. Tapi kalau burnout, wah, ini beda cerita. Capeknya itu kayak ngeresep sampai ke tulang. Istirahat aja tuh nggak cukup. Beda banget kan antara bilang, aku butuh tidur siang, sama aku udah nggak sanggup lagi. Jadi, para ahli biasanya ngebagi ini jadi 3 bagian. Yang pertama, itu namanya exhaustion atau kelelahan total. Ini nih perasaan tangki bensin kosong yang paling klasik. Kamu ngerasa energi fisik dan emosional tuh bener-bener ludes. Bahkan buat ngelakuin hal-hal sepele aja rasanya berat banget. Terus yang kedua, ada sinisme. Ini tuh fase di mana kamu mulai ngerasa jauh dari pelajaranmu. Tugas-tugas yang dulu seru, sekarang kok rasanya jadi beban yang gak ada artinya ya. Kamu jadi mikir, buat apa sih ini semua? Dan semangat belajarnya hilang entah kemana. Dan yang terakhir, yang ini mungkin yang paling bahaya, adalah perasaan gak mampu. Ini tuh keyakinan yang pelan-pelan nyusup ke pikiran, yang bilang kalau kamu itu nggak pinter, nggak bisa apa-apa, dan sekeras apapun kamu coba, ujung-ujungnya bakal gagal juga. Suara di kepala yang kayak gini nih yang bisa bikin lumpuh total. Kalau tanda-tanda tadi diabaikan, dampaknya bisa parah banget loh. Coba kita lihat deh, apa aja yang bisa terjadi kalau burnout dibiarin gitu aja. Efeknya itu kemana-mana, bukan cuma soal nilai yang anjlok ya. Burnout bisa memicu masalah kesehatan mental yang serius, bikin kamu jadi narik diri dari teman-teman, dan yang paling parah, bisa ngerusak rasa percaya diri kamu buat jangka panjang. Belajar yang harusnya bikin kita tumbuh, malah jadi sesuatu yang pengen dihindari. Eits, tapi tenang, ada kabar baiknya kok. Burnout itu bisa diatasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, toolkit buat pemulihan. Isinya strategi-strategi praktis yang bisa kamu coba buat mulai ngisi bensin lagi. Langkah pertama dan paling dasar adalah kenali batas dirimu. Kita kan hidup di zaman yang kayaknya nganggap kalau sibuk itu sama dengan produktif. Padahal itu salah besar. Ingat ya, berhenti sejenak pas capek itu bukan malas, tapi justru strategi yang cerdas. Ada satu alat yang simple tapi ampuh banget, namanya teknik Pomodoro. Gini caranya, daripada maksain belajar 3 jam nonstop, mending kamu pecah-pecah jadi sesi-sesi kecil yang fokus. Ini ngelatih otak buat konsentrasi penuh dalam waktu singkat, dan jeda istirahatnya itu ngejaga biar kamu nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Sering banget kan, kalau lagi stres, hal-hal dasar kayak gini justru yang kita korbankan. Padahal, ini tuh fondasinya ketahanan mental kita. Tidur cukup itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Jangan skip sarapan, minum air yang banyak, sama gerak dikit. Hal-hal sepele ini beneran bisa bikin perbedaan gede buat energi kamu seharian. Salah satu jebakan paling bahaya dari burnout itu adalah perasaan kalau kamu harus nanggung ini semua sendirian. Padahal itu salah banget. Ngobrolin apa yang kamu rasain, cerita soal kesulitanmu, itu justru salah satu hal paling kuat yang bisa kamu lakukan. Kamu nggak sendirian kok. Coba deh pikirin, siapa aja yang ada di sekitarmu. Bisa jadi teman dekat yang ngertiin kamu banget, orang tua, atau mungkin guru yang kamu percaya. Minta tolong ke mereka itu bukan tanda lemah ya, tapi justru langkah yang berani buat jadi lebih baik.
Oke, sebelum kita tutup, aku pengen kita ngubah cara pandang kita soal satu hal yang penting banget, yaitu soal istirahat. Coba deh renungin kalimat ini. Di dunia yang serba ngebut ini, istirahat itu sering dianggap sama dengan malas. Salah besar. Justru, istirahat itu bagian dari strategi buat sukses jangka panjang. Anggap aja ini waktunya kamu pit stop, isi bensin, biar bisa lari lebih kencang lagi di maraton pendidikan ini. Jadi, buat penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Nggak usah mikir buat ngubah seluruh hidupmu besok. Nggak perlu. Cukup satu langkah kecil aja yang nyata. Pertanyaannya, apa satu hal yang bakal kamu lakuin minggu ini? Cuma satu hal aja, buat mulai ngisi lagi tenagamu. Makasih banyak udah dengerin. Jaga diri ya.